Meskipun pada masa itu dalam buku itu dikatakan dalam buku-buku itu ya, para petinggi elit penguasa itu, mau raja mau apa segala macam itu dia berkomunikasi dengan bahasa Sangsekerta. Dengan hurufnya Pegon, huruf Palawa. Tetapi di akar rumput tetap menjadi Melayu. Dulu namanya bukan ondel-ondel, dulu itu namanya barongan. Barongan. Nama barongan itu adalah bahasa Indonesia arkais yang artinya rombongan. Kalau zaman dulu itu pakai bahasa zaman dulu. Iya benar. Dan itu masih zaman Hindu ya? Iya masih pakai jampe-jampe. Misalnya begini. Nenek unduk-unduk, kaki unduk-unduk, ada daging mengungsir udah kagak. Ada daging si kapes, daging kapes sudah kagak. Pes limpe, suripuara, sengitu putih, ya ora apa-apa. Ondel-ondel tersusun rapi di depan pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman balik lagi di Melayu TV dengan acara Ngander ya. Kali ini saya itu akan membahas ini. Ada orang bilang kalau Betawi itu adalah Melayu. Nah saya juga masih ragu dengan statement itu. Makanya saya mengundang seorang budayawan dan sastrawan serta seniman Betawi. Dengan saya Babe Yahya. Selamat datang Babe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Be? Ya begitulah, namanya juga orang hidup, kadang-kadang dia sehat di atas, sehatnya di bawah gitu. Jadi kayak roda muter lah. Iya, orang roda muter lah, namanya hidup ya kan. Iya begitu. Kalau nggak gitu nggak hidup Be. Iya. Tapi sehat alhamdulillah lah ya. Ya alhamdulillah. Oke, kesibukan nih Be sekarang? Sibuk nggak sibuk ya, karena kan itu sesuatu yang harus kita jalanin. Yo ya, jadi begitu. Jadi mau sibuk mau nggak sibuk, yang penting kita merasa lega hati, merasa tidak terbebani, merasa happy gitu ya. Jadi begitu. Soalnya saya melihat Babe ini kan udah lumayan berumur nih, tapi masih segar gitu. Masih kayak umur 40-an. Iya, jadi memang kalau menurut hitungan itu ya, menurut hitungan Rasulullah itu tuh kalau kamu ngomong sama saya tuh nggak kelihatan. Karena umur Rasulullah kan 63. Iya. Saya udah 63, jadi udah masuk dalam kubur kamu lagi ngapain gitu. Emang ya orang-orang Betawi itu suka bercanda ya Be? Ya karena kan memang segala sesuatu itu kan buat apa dibikin rungsing ya. Rungsing itu apa namanya, riweh, jelimet apa segala macam. Jadi udah tabiat kita orang Betawi yang Melayu ini seperti itu. Oke. Buat apa beban? Iya benar. Gitu kira-kira. Oke. Ya meskipun banyak orang ya juga yang terbebani dengan kehidupan, beban hidup yang memang nggak bisa dia selesain. Iya sih memang. Ya beban hidup orang-orang juga beda-beda ya kan Be. Tetap disyukuri lah dan dijalani. Bener ya. Nah masuk ke ini Be. Tadi kan saya bilang di opening tuh kalau ada orang yang bilang bahwa Betawi itu juga termasuk Melayu. Saya juga melihat dari adat istiadat ya. Pantun, terus kayak palang pintu. Nah itu kan juga mirip-mirip dengan adat istiadat dan budaya Melayu ya. Nah itu gimana tuh Be? Apakah Betawi ini Melayu atau gimana? Iya, Betawi itu secara genetika dan secara kultur jadi gabungan ya. Antara darah dengan kultur itu dia Betawi adalah Melayu, Melayu adalah Betawi. Itu. Kenapa begitu? Jadi begini. Saya baca beberapa buku, buku yang klasik yang menceritakan tentang abad-abad awal, abad ke-500 sebelum Masehi, kemudian muncul kerajaan di abad kedua. Itu abad kedua itu ada satu engkong-engkong namanya, kalau engkong-engkong itu kan kalau di Betawi kan bujang engkong. Itu namanya Akitirem. Siapa itu Akitirem? Akitirem itu adalah penguasa kawasan di sepanjang pantai utara mulai dari Kampung Rorotan, terus kalau kita ke kanan ke kiri itu sampai kepada Marunda Pulau, Marunda Besar. Kita belok ke kanan itu nanti ada ketemu Marunda Turi, kampung sampai kepada masuk ke perbatasan Bekasi. Nah gitu. Nah,
Si Aki Tirem ini nama sebenarnya dia itu Aki Luhur Mulia. Aki Luhur Mulia, nama aslinya ya? Aki Luhur Mulia. Jadi Luhur Mulia. Nah itu dia punya kawasan, dia dulu namanya belum kerajaan, komunitas. Dia sukses ya memimpin komunitas itu. Dalam kesuksesannya, karena dia apa tuh? Tiram kan itu ada saus tiram gitu ya. Oh ya, saus tiram. Apa namanya itu makanan itu apa sih? Kayak kerang gitu kan sih. Ya. Kerang besar itu yang bisa kalau kita makan kerang gini hari ini jam berapa nih? Itu mantep dah gitu ya. Jadi dia di pinggir pantai. Dia juga bertani, dia juga kerajinan-kerajinan. Ini dalam buku ya. Buku itu buku rintisan penelusuran sejarah Jawa Barat yang diterbitkan pada tahun 1982-an oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Kenapa begitu? Karena dia juga ingin menegaskan dia punya asal usul begitu ya. Nah, kemudian dia didatangkan disatronin dia, disatronin sama perompak bajak laut. Bajak laut. Dia kewalahan. Dia dalam kewalahan itu karena dia makmur. Orang kalau makmur itu kemudian kan orang-orang luar melotot. Wah ini disatronin dia melotot gitu disatronin. Dia frustrasi. Dalam kefrustrasian itu dia undang anak-anak muda dari utara. Dalam buku itu nggak disebutin siapa ini utara anak muda dari utara itu siapa. Apakah dari Hindia atau apa. Nah kemudian dibantulah dia sama rombongan anak muda. Ya seganteng-ganteng ente lah kira-kira anak muda gitu. Nah kemudian berhasil merangsek bajak laut. Mengalahkan bajak laut, mengusir bajak laut, dan dia nggak berani lagi bajak laut datang ke situ karena memang ada anak-anak muda yang jago. Nah, pikir ya anak muda baik, sopan, santun, dan punya ilmu karena dia punya strategi menyerang, punya strategi bertahan. Kemudian nanti akhirnya diambil mantu dia, mantu. Karena si Aki Tirem ini, istrinya sudah meninggal, dia punya anak perawan, kece ya? Cakep, boto gitu ya. Namanya Larasati. Nah, dikawinin lah dia. Ketika dikawinin karena si Aki Tirem ini sudah berumur, saat itu dia umurnya kira-kira udah 70-an ya. Maka diserahkan anak muda itu. Anak muda itulah kemudian yang membangun kawasan itu menjadi Kerajaan Salakanegara. Kerajaan Salakanegara itu di dalam buku itu pada abad kedua Masehi. Jadi pada tahun 130 itu dia bikin namanya Kerajaan Salakanegara dan dia bergelar Dewa Warman. Dan itu kerajaan itu kerajaan Betawi gitu atau kerajaan apa? Di dalam buku itu nggak disebutin itu kerajaan Betawi atau kerajaan apa, tapi banyak orang-orang mengatakan bahwa di sini itu sudah ada penduduk dan penduduknya itu oleh para peneliti disebut proto manusia Melayu Betawi. Proto Melayu ya? Melayu tua ya? Melayu tua. Nah, kerajaan ini pudar, digantiin oleh kekuatan baru yang namanya Tarumanegara. Di zaman Tarumanegara inilah kemudian buku-buku kita menceritakan sejarah nasional Indonesia yang 6 jilid itu dimulai ada kerajaan di Jawa. Tarumanegara. Karena kenapa? Karena si Purnawarman yang menjadi raja paling top di kerajaan Tarumanegara itu dia pasang tanda-tanda prasasti. Ada prasasti Tugu, prasasti kaki gajah, prasasti batu tulis, dia terkenal. Nah, sekuat-kuatnya kerajaan itu kemudian pudar juga. Di abad ke-8 dia pudar, masuk kekuatan dari kampung ente tuh dari Sumatera. Sriwijaya. Yang namanya Kerajaan Sriwijaya. Meskipun secara de jure kawasan Jawa Barat bagian utara kita nih, Jawa Barat bagian utara itu dikuasai oleh kekuatan-kekuatan kerajaan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi secara de facto peradaban Melayu lah yang berkembang di kawasan ini. Nah, jadi itu banyak ya, Nordhofer bilang dalam analisa bahasanya, kemudian juga Kei Ikranegara yang ahli bahasa itu, kemudian
siapa lagi tuh, banyak ya yang menerbitkan buku-buku itu, juga termasuk Profesor Muhajir itu ahli bahasa. Jadi peradaban Melayu sudah diserap oleh orang-orang sini, maka pada mulai abad 8 itulah kita sudah menjadi Melayu. Oke, berarti itu memang karena pada saat itu mungkin di daerah Jakarta sekarang ini itu pusat perdagangan juga ya, daerah-daerah pesisir ya kan? Kita ini kan disebut bandar. Oh iya, bandar ya, Syah Bandar. Dulu bandar itu baik diterjemahkan sebagai nama kota. Baik dimaknai dia sebagai nama kawasan yang sibuk dengan perdagangan. Nah, bandar ini kan berkembang terus. Orang-orang mau dagang datang ke sini Nah, itu kemudian Melayu-Melayu ini itu kan banyak bukunya ya, misalnya Kedatuan Sriwijaya, kemudian Masa Kejayaan Sriwijaya itu saya baca semua, baca buku-buku yang sudah diterjemahkan dari bahasa Inggris dan bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Saya baca itu dan saya ternyata kemelayuan Betawi itu memang sudah cukup jauh. Ya, udah lama mulai juga paling enggak pada abad ke-8 Masehi, dan itu bukan berdasarkan buku-buku yang saya baca. Yang tadi kan yang pertama-tama itu pasti melihat dari lempengan dari sisi bahasa. Benar. Dari linguistik itu dia tahu ini Melayu. Jadi dan gitu. Terus berkembang juga seni-seni musiknya ya kan, dialeknya. Makanya saya mikir Betawi itu agak mirip dengan logat Melayu Perak di Malaysia ya. Sama Melayu Sambas di Kalimantan Barat. Sama tuh Jadi betul. Melayu Sambas itu kayak ape, nak kemane, aye, pakai gitu tuh. E-nya itu bukan tapi e. Nah itu kan Betawi banget kan yang kayak gitu kan. Makanya saya mikir, oh iya ada kemiripan juga ya berarti. Apakah Melayu ini Betawi? Betawi itu Melayu, maaf. Jadi nah itu pengen saya cari tahu. Itulah dia. Jadi buku-buku itu menyatakan malah diperkuat lagi nanti, perkembangannya diperkuat lagi dengan ekspresi keseniannya. Ya, benar. Seperti orkes Sambrah itu kan seperti burung putih. Burunglah putih, terbangnya tinggi. Oh, sayang disayang. Atau Bunga Tanjung. Harum baunya si bungalah Tanjung, gitu kan. Harumnya sampai melintasi gunung. Gitu. Nah itu sebenarnya itu lagu Betawi ya, Be? Cuma itu pengaruh dari Melayu. Di sini diserap menjadi namanya orkes Sambrah. Orkes Sambrah. Sambrah itu dulu disebut orkes Melayu, orkes harmonium, karena dia musik utamanya itu mendukungnya harmonium. Jadi itu semua. Dan dari orkes itu ada tari persembahan. Dari tari kemudian ada teaternya, namanya teater Sambrah. Teater tradisional Sambrah. Dia membawakan naskah-naskah Cik Siti, kemudian macam-macam naskah-naskah yang memang sangat dekat dengan Melayu. Jadi ekspresi lain dalam seni pertunjukan lenong itu dibagi dua. Ada lenong preman yang bahasa sehari-hari, yang bahasa sehari-hari Betawi ya. Pakaiannya begini. Tapi ada juga lenong denes. Lenong denes itu bahasanya Melayu. Oh. Tuanda, dia enggak ngomong lu gua. Oh iya. Haram dia ngomong lu gua. Jadi adindaku, tuanda, ayahanda, izinkanlah Ananda pergi membawa permaisuri bermain-main di tengah-tengah taman bunga gitu. Kayak lebih lembut gitu ya? Iya, dia di bahasa mirip lah dengan Melayu-Melayu yang kalau kita baca tuh dari manuskrip lama itu bahasanya seperti itu. Iya ya. Berarti memang pengaruhnya besar sih dari bahasa, dari budaya, dari kemudian bahasa, kesenian segala macam. Nah itu diserap lah ya. Iya. Oke. Saya juga pernah baca itu ternyata lagu Mawarku. Judulnya Mawarku yang sempat populer di Malaysia, dipopulerkan oleh Siti Nurhaliza. Itu ternyata lagu Betawi, Be. Ya, saya pernah
Ingat itu lagu itu ya. Yang gimana? Tapi saya agak lupa ya. Karena saya dulu waktu main tonil Melayu itu kan tonil Melayu itu pernah beberapa kali menyanyikan lagu itu. Cuman saya lupa itu nadanya seperti apa, saya lupa dah. Makanya saya ngerasa ternyata yang yang populer di negara seberang juga ternyata itu berasal dari Betawi gitu. Iya, ada beberapa karena memang itu kan itu bisa wajar bisa terjadi hal seperti itu. Iya. Takutnya malah kata-kata orang kan nanti ini lagu ini diakui sama negara sebelah, padahal ya memang budaya itu ya mengalir aja dari mana. Kalaupun masih satu serumpun gitu kan. Iya. Satu bangsa masih Melayu ya udah sama aja gitu kan, Be. Iya, benar begitu. Terus saya juga pernah dengar gini dari almarhum Babe Ridwan Saidi. Saya pernah nonton cuplikan videonya itu, dia bilang bahwa Betawi yang sekarang itu katanya itu bukan Betawi yang orisinil seperti Benyamin Sueb terus Mandra itu bukan orisinil Betawi katanya. Beliau bilang kayak itu. Saya nangkap sih mungkin masih masuk Betawi ya, cuma memang karena udah berkembang zaman aja. Iya. Itu gimana menurut Babe? Ya kan dalam buku-buku yang saya baca itu dikenal lapis historis. Jadi di abad kedua itu lapis historis sampai kepada masuk abad kelima itu masih dibilang originnya ya, original itu. Ya, keaslian. Perubahan kultur dan serapan-serapan yang dilakukan oleh orang-orang Betawi itu memang baru pada abad ke-17 ya, ketika kolonial berkuasa di sini. Pada masa abad ke-12, ketika kerajaan Sunda Pajajaran berkuasa di sini, sehingga nama pelabuhannya berganti namanya Pelabuhan Sunda Kelapa. Ya, itu kan semua unsur udah mulai datang ke sini. Oke. MOU internasional pertama itu sebetulnya di sini terjadi antara kerajaan Sunda Pajajaran dengan Portugis. Oke. Yang naskahnya disimpan dan tandanya yang diketrik di dalam batu itu yang namanya padrau itu sekarang disimpan di Museum Sejarah Jakarta. Oke. Nah, itu perjanjian pertama. Nah, saat itu aja Portugis sudah melotot. Itu perjanjian itu isinya keamanan dan bisnis. Jadi kerajaan Sunda Pajajaran menjual hasil rempahnya khususnya lada kepada kerajaan Portugis. Karena perjanjian seperti itulah maka tersinggung nih orang-orang Melayu. Orang-orang Melayu Jawa, orang-orang Melayu lainnya. Maka diutuslah orang-orang kekuasaan-kekuasaan itu terutama yang sudah Islam saat itu ya, abad ke-16 itu tahun 1500-an diutuslah komandan yang pernah juga hidup di Melaka, pernah hidup di Melayu, namanya Fatahillah. Fatahillah menjadi komandan dan dia menyerbu sini, dia serbu dan dia berhasil dan dia mendirikan kota baru namanya Jayakarta di 1527, 22 Juni yang dinyatakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat itu ditetapkan sebagai hari ulang tahun kota Jakarta. Itu karena ini kawasan ini memang dari dulu sudah sangat strategis. Iyalah pasti. Belanda datang, apalagi si Cina, apalagi Arab, apalagi itu udah. Nah, dia jadi semakin orang sekarang bilang tuh kalau teman-teman ente di sekolahan tuh di kampus tuh bilang multikultur itu semakin terjadi multikultur itu memang ketika Jan Pieterszoon Koen merebut kawasan ini, membumi hanguskan Keraton Jayakarta dan mendirikan kota baru yang namanya Batavia. Itu di 1619. Abad ke-17 ya. Diganti namanya menjadi Batavia. Dan karena dia membutuhkan banyak orang, dia datengin tuh orang-orang, terutama Cina, untuk gali selokan, untuk diriin bangunan, untuk bikin ini, untuk bikin itu. Malah untuk dipekerjakan gitu ya? Iya, untuk bikin pertanian. Maka muncul kan perusahaan-perusahaan saat itu, perusahaan tebu, perusahaan karet, perusahaan macam-macam yang memang menjadi komoditas utama perdagangan VOC. Jadi itu, nah orang-orang yang datang itu baik Cina, Arab, India, Jepang segala macam itu memberikan andil pada ekspresi
kultur orang Betawi. Ya. Jadi dia ada ekspresi genetika, di dalam dirinya ada ekspresi dari kultur yang diambil comot sini. Serapan-serapan lah ya. Iya. Misalnya ada yang sangat berbau India, berbau Jawa, berbau Banten, itu misalnya dalam musik, berbau Islam dalam musik rebana biang. Rebana biak. Itu rebana biang kan sebetulnya dia untuk dipakai oleh orang Islam untuk ini tuh, oleh umat Islam di sini untuk tarekat. Oke. Makanya dia melahirkan tari yang pendek-pendek. Ya. Gitu. Ya karena nggak, di depan Tuhan kamu nggak boleh sombong. Kamu harus merendah diri. Makanya misalnya dia kemudian tarekat itu misalnya Assalamualaikum ya Muhaimin ya salam gitu ya. Balikna wal muslimin. Dung 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 itu. Jadi dia sambil dia zikir, dia itu nah itu kemudian memang mempengaruhi sikap dari keberagaman orang-orang Betawi. Jadi itu campur-campuran gitu. Kalau dari sisi campuran orang Tionghoa misalkan muncul lagu Gambang Kromong gitu ya. Gambang Kromong sangat kuat unsur musik gesek dari Tionghoanya. Kalau tadi Melayu kan kita udah tahu musik sambrah gitu. Jadi gitu. Berarti memang banyak serapan-serapan ya. Jadi nggak bisa dikatakan ini terlalu orisinil, ini enggak. Tapi memang dengan masuknya banyak budaya dari luar itu juga menjadikan Betawi itu multikultural juga. Iya kan? Jadi terserap banyak budaya-budaya lain. Jadi si multikultur di dalam Betawi itulah yang sebetulnya yang asli. Nah kemudian tadi kan ini saya katakan ada lapis-lapis. Lapis. Jadi lapis pertama tadi itu sampai abad kelima. Abad kelima, masuk abad ke-8 itu yang Melayu itu yang dari sana itu, meskipun pada masa itu dalam buku itu dikatakan dalam buku-buku itu ya, para petinggi elit penguasa itu, mau raja mau apa segala macam itu dia berkomunikasi dengan bahasa Sangsekerta, dengan hurufnya Pegon, hurufnya Palawa. Tetapi di akar rumput tetap menjadi Melayu. Ngomong dia cara Melayu aja. Saya waktu itu pernah menyimpan beberapa naskah lama yang Melayu kuno yang kemungkinan besar menurut beberapa ahli filologi itu bahasa Melayu yang dulu menjadi pembicaraan, yang menjadi bahan dialog di antara mereka gitu ya. Jadi begitu memang begitu. Jadi ekspresi Melayu di Betawi dan ya begitu orang-orang Betawi merasa dirinya orang Melayu. Oke. Ya memang terlihat dari berpantunnya, ya kan. Terus ada istiadat apa tadi palang pintu itu mirip banget sih, ada silatnya juga segala macam. Dan kalau saya baca itu di di Kesultanan Lingga, terus ada di Kesultanan Johor juga itu ada manuskrip katanya bahwa pernah di Kesultanan itu mengirim atau menulis surat itu buat sebutannya negeri Betawi. Ya, jadi memang Betawi ini udah secara internasional itu diakui. Ya kan, dari Johor juga. Terus kemudian waktu itu masih belum ada Indonesia Malaysia ya kan. Masih Kesultanan Melaka. Nah, dari Dayak Lingga juga itu ada tuh manuskrip yang menyebutkan bahwa Betawi itu ditulis sebagai negara Betawi gitu. Iya, memang itu kan itu kalau pada masuk Kesultanan itu kan masih termasuk yang agak baru juga ya sebetulnya. Karena itu baru abad ke berapa tuh, tahun 1700-an. Ya, 1700-an. Ya, banyak emang orang yang korespondensi itu antara Batavia dengan kawasan Melayu di Lingga segala macam dan segala macam itu terjadi, dan mereka menyebutkan kawasannya sebagai Betawi. Tapi sebetulnya memang penyebutan nama Betawi itu kan kalau
sejarawan yang pro kepada penjajah, kepada Belanda. Oh, ada yang iya, banyak. Dia kalau kita baca nih ya, kalau kita baca apa di media-media internet gitu ya. Kalau kita cari Betawi, maka di situ baru Betawi adalah suku yang baru muncul pada abad ke-19, dikatakan seperti itu. Karena dia hasil percampuran dari ini, orang-orang yang nyampur itu, anak-anaknya itu dia nggak tahu mau nyebut dirinya apa. Maka peneliti dari Australia yang menyebut bahwa itulah orang Betawi. Ya, padahal orang sini sudah ada kan pada buku-buku yang saya bukan nanti saya bilang dibilang ini lagi dibilang cerita dongeng apa sih cerita story lagi bukan history. Saya itu berdasarkan buku dan bukunya yang tebal. Pernah terjadi musyawarah sejarawan itu tahun berapa? Tahun 1800 apa ya? Dan itu tebal dan itu yang nggak diakui karena katanya ini terlalu banyak cerita gitu ya. Jadi yang itu bukunya itu dalam musyawarah itu Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara. Di situ udah disebut Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara. Nah berdasarkan itu, tapi itu oleh sejarawan ditiadakan karena nggak ada prasasti sebagaimana pada abad ke-5 ditanam oleh kerajaan Tarumanegara. Jadi itu padahal itu dibicarakan pada menurut saya kongres itu bukunya tebal. Itu kalau kita mau baca ada di perpustakaan Sri Baduga yang ada di Bandung, tapi di Perpustakaan Nasional juga ada itu. Pustaka Ibumi Nusantara itu. Pustaka Ibumi Nusantara. Itu banyak itu ya, berapa puluh jilid gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi disitulah ditulis juga asal usul nama Betawi itu, Be. Iya, gitu. Jadi kalau sejarawan yang kemudian dia melihat orang Betawi itu baru ada ketika Jan Pieterszoon Koen 1619 membumi hanguskan Jayakarta dan membangun kota baru. Dia kemudian perlu banyak orang untuk membangun kota ini. Didatangkanlah Melayu, didatangkanlah Sunda, didatangkanlah Cina, didatangkanlah ini untuk menjadi tukang-tukang dan ahli-ahli bangunan, ahli-ahli perkebunan, ahli pertanian. Nah akhirnya mereka itu kawin-mawin, dari kawin-mawin itu kemudian orang-orang yang dulu punya latar belakang Sunda, yang punya latar belakang Bali, yang punya latar belakang Ambon itu menjadi satu. Mereka kawin, anaknya itu yang bingung dia mau kemana nih, jadi Betawi. Jadi itu begitu itu. Jadi nah padahal kan kita di sini lapis pertama itu, lapis kedua, dan ini di lapis ketiga nih yang terjadi ini kawin-mawin itu sesudah terjadi di POC menguasai dan menjajah, kemudian POC bangkrut di 1800 diganti dilikuidasi oleh kerajaan Belanda, menjadilah di ini Hindia Belanda. Jadi dalam beberapa buku si Betawi itu memang berdasarkan nama pohon. Jadi buku yang ditulis dalam bahasa Belanda itu ya, Plankundig van Nederland Indi itu menyebutkan ada satu pohon namanya Gulinging Betawi. Dan pohon itu memang sangat terkenal di Betawi karena dia memang pohonnya untuk obat. Dia batangnya kuat. Nah, maka teman-teman bermupakat bahwa emang di Betawi itu berasal dari sebutan kawasan yang banyak ditumbuhi oleh pohon itu, Betawi itu. Kalau dalam bahasa Latin pohon itu bisa dicari ya nanti di kamusnya itu Cassia glaucae. Cassia glaucae. Kalau orang-orang kampung sini menyebutnya itu pohon ketepeng, bukan ketapang ya. Kalau kita lihat yang ada di pinggir jalan depan itu kan itu lebar itu pohon ketapang. Tapi ini pun ketepeng. Beda ya? Beda. Dia itu memang untuk obat sakit kulit, untuk obat panas, untuk apa. Jadi itu. Ada juga yang mengatakan dari bahasa, kalau menurut Ridwan Saidi kan dari dia mengutip dari bahasa Melayu Melayu Semenanjung. Ya katakan bahasa Melayu Brunei. Jadi Betawi itu
ragam hias yang namanya anting-anting apa gitu, rege-rege gitu. Jadi kayak anting-anting begitu. Jadi begitu. Dan memang kan kita tahu di mana-mana itu nama pohon itu bisa menjadi nama apa aja secara ilmu sejarah dalam disebutnya yang disebut dengan toponimi. Penamaan nama tempat itu kan toponimi dalam ilmu sejarah. Jadi anak-anak sejarah itu yang mempelajari ilmu toponimi mengulik habis-habisan, Betawi ini dicari-cari. Wow, ada pendapat ini, ada pendapat ini. Tapi yang kita mau kompromi adalah dia berdasarkan dari nama pohon. Pohon yang buat jadi obat itu ya? Iya, jadi obat. Kembangnya kuning. Jadi kalau teman-teman yang mendengarkan atau menonton ini, kalau kita liwat jalan tol itu ya, mau menuju mana gitu, di pinggir-pinggir itu ada pohon yang kembangnya kuning. Itu saudaranya dari si Cassia glauca guling Betawi. Karena itu pohon Cassia juga namanya. Bukan yang model yang baru ya, tapi itu model Cassia glauca. Berarti Betawi itu asalnya asal kata dari pohon itu ya? Iya, namanya. Dari pohon obat itu berarti orang-orang Betawi ini bisa jadi obat gitu, Be? Anak-anak Betawi sangat menjadi obat ya, karena begini, kalau misalnya sejak dahulu ini Betawi menjadi penyakit, pasti kota ini rusak dari dulu. Paru-parunya rusak, apa-apanya rusak, kakinya nggak punya, matanya buta, apa yang nggak punya. Itu yang saya sih bersetuju meskipun si Lance Castle bilang bahwa Betawi dalam kata akhir dia tuh tesisnya itu menyatakan Tuhan menciptakan Indonesia di Betawi atau di Jakarta. Indonesia di Betawi ya. Ya begitu karena. Oke. Terus saya penasaran nih sebagai itu kan kita udah bahas lah korelasi antara Betawi dan Melayu ya. Saya udah kurang lebih udah dapat atau berarti memang Betawi itu masih masuk ke dalam Proto Melayu, Melayu tua ya. Nah, sekarang saya pengen bahas tentang Betawinya nih, Be. Saya masih penasaran juga. Kalau asal usul ondel-ondel itu sebenarnya dari mana sih, Be? Ya, ondel-ondel itu kan orang-orang dulu itu mempunyai pemikiran. Ada sesuatu yang besar yang mengancam dia. Dia nggak berdaya. Maka dia harus menciptakan sesuatu yang besar juga untuk melawan itu. Pertama-tama dia berpikir gunung pasti bisa ngelawan gunung. Ini kan ondel-ondel itu kan sebelum Islam. Jadi dia pada masa Hindu. Dia sudah muncul. Nah, dulu namanya bukan ondel-ondel. Dulu itu namanya barongan. Barongan. Nama barongan itu adalah bahasa Indonesia arkais yang artinya rombongan. Nggak ada kaitannya dengan yang kita kenal sekarang barong yang dari Bali atau barongsai gitu ya. Cina ya. Dia itu adalah barongan yang artinya rombongan. Dia sepasang. Sepasang ini equilibrium, keseimbangan. Karena dia menjaga keseimbangan, dia diisi di dalam dirinya itu kekuatan-kekuatan yang kita pikirkan. Ini kan ini kebudayaan kan begitu. Kita memasukkan sesuatu kepada dia sehingga dia mempunyai kekuatan. Kekuatan gaibiah. Karena saat itu kan ada ancaman besar nih. Ada gempa bumi, ada wabah penyakit. Dulu itu kalau ada wabah penyakit itu buru-burulah tetua-tetua kita panggil yang namanya barongan itu untuk melakukan upacara ngukup namanya. Ngukup itu kalau cara sekarang tuh kita tahlilan ya. Ya la ilaha illallah la ilaha. Tapi kalau zaman dulu itu tetap pakai itu ya, pakai pendupaan, pakai menyan segala macam itu mereka bacanya jampe-jampe bukan kalau sekarang kan Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina atau Allahu kafi Allahumma afi. Kalau zaman dulu itu pakai bahasa zaman dulu. Iya benar. Dan itu masih zaman Hindu ya? Iya masih pakai jampe-jampe misalnya begini. Nenek unduk-unduk, kaki unduk-unduk, ada daging mengungsir udah kagak. Ada daging si kapes-kapes, daging kapes sudah kagak. Pes limpe, suri puara, sengidu putih, ya ora apa-apa.
Waktu Islam masuk itu ditambahin ya ora apa-apa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wah gitu. Jadi terutama ketika wabah penyakit dulu yang ditakutin itu cacar ya. Cacar air. Kalau anak perawan telat diobatin dia keserang cacar air, kan tumbuh di sini nih, maka dia menjadi itu popeng. Maka buru-buru kita panggil, orang tua dulu panggil, Bapak tolong ini udah wabah, maka ini harus diusir wabah itu. Muncullah itu ide kekuatan itu, si ondel-ondel diarak keliling si barongan itu diarak keliling kampung dengan bacaan-bacaan tadi itu, dengan tabuhan macam-macam kan ya. Nah itu kemudian alhamdulillah. Ya menurut orang dulu ya itu manjur gitu ya. Manjur. Apalagi dulu itu kalau gagal panen itu kan ada hama wereng, ada tikus, ada burung emprit yang makanin padi-padi itu atau segala macam. Itu dipanggil lah itu ondel-ondel untuk ngukup. Ya, ngukup itu tahlilan kalau cara sekarang ya, tahlilan jadi bocah. Nah itu dia alhamdulillah sukses. Dia kemudian baru namanya disebut ondel-ondel itu masuk pada abad ke-20. Oh baru juga 1900 ya, jadi gitu pada ya? tahun 1900 dia baru dikenal sebagai namanya ondel-ondel. Kenapa begitu? Karena saya membaca buku yang ditulis oleh Olivier Johannes Rapp yang judulnya sudah diterjemahkan ya dalam bahasa Indonesia itu Kehidupan di Jawa Tempo Dulu. Dia menuliskan ondel-ondel dalam bahasa Belanda itu disebut Poppen om Gestin te Perjagen. Jadi sepasang boneka besar yang melawan kekuatan hitam, yang melawan roh jahat. Gitu. Jadi itu dia. Dan mereka yakin betul ketika mereka membangun ya, bahkan orang-orang Belanda ya, ketika mereka membangun perusahaan perdagangan yang ada di Kota Tua yang sekarang itu menjadi Museum Bank Mandiri ya. Itu mereka dulu itu kalau dia yakin dengan menanam kepala kebo, diiringin dengan ondel-ondel, bangunan itu akan menjadi kuat. Bangunan akan dijaga oleh kekuatan. Soalnya kan si ondel-ondel itu nanti dia baca mantra-mantra itu tadi itu yang dari ilir balik ke ilir, yang dari udik balik ke udik, yang dari wetan balik ke wetan. Dia kalau dari utara balik utara, dari selatan balik selatan, ini balik selatan. Jadi dia bacain itu semua dan akhirnya itu ada ekosistem yang terbentuk ketika dia membaca itu. Jadi barulah dia pada abad ke-20 tahun 1900-an karena dia berdasarkan foto itu pada foto itu ada 1920 dalam buku itu. Udah namanya ondel-ondel. Tapi dia bercerita dulu itu namanya barongan. Ondel-ondel itu pun bahasa Betawi arkais yang artinya lincah dan fleksibel. Ya, lincah. Oleh karena itu kalau kita lihat ondel-ondel sedang bergerak sekarang dia kan lincah sebetulnya. Iya benar. Lincah betul. Jadi kira-kira begitu. Si ondel-ondel itu. Tapi saya ngelihat ondel-ondel sekarang itu padahal itu kan aset budaya ya gitu. Aset budaya Betawi. Tapi sekarang itu malah dijadikan sebagai alat buat mengamen gitu di jalan ya kan. Banyak kan orang-orang yang main ondel-ondel tapi sambil keliling di jalan kayak ngamen lah jatuhnya gitu. Nah itu menurut Babeh gimana? Ya begini ya. Bener gak itu? Semua kesenian tradisional itu dalam proses perjalanan hidupnya itu selalu melakukan ngamen. Apakah dia grupnya besar mau kecil, bahkan dalam buku yang ditulis oleh Ibu Mona Lohanda ya, berjudul Para Pembesar Mengatur Kota Batavia, itu ya si ondel-ondel itu atau orang yang ngamen itu sudah diatur pada saat itu. Jadi si ondel-ondel itu, wahai ondel-ondel, lu boleh ngamen, tapi ditentuin lokalisasinya. Ditentuin harinya. Ditentuin pakem-pakemnya. Pakem kan ada pakemnya, ondel-ondel, pakemnya. Kalau ente enggak taat kepada aturan
Start Batavia, waktu itu kan pemerintah Batavia yang mengeluarkan peraturan itu, ente akan didenda. Oke. Jadi dia tuh dulu udah bayar belasting kepada pemerintah kolonial, udah bayar pajak kepada pemerintah. Nah, itu yang sekarang itu itu memang ondel-ondel digunakan oleh kawan-kawan kita itu oleh oknum-oknum yang kepengen survive di kota ini. Saya mengikutin pergerakan mereka dari pertama mereka mulai ngamen itu kan ya. Mulai itu kan ada anak-anak seganteng seperti kamu pakai tato dikit gitu ya, nyanting mereka ngamen. Dan itu memang ada tokenya, ada bosnya. Anak-anak muda sini, siapa yang ente nganggur? Ya. Ya om, udah lu mau nggak dapet duit, bisa ngerokok, bisa makan. Ya. Ini udah ondel-ondel nih gitu ya. Dia itu celah itulah yang dimanfaatkan oleh mereka. Saya melakukan pendekatan kepada grup-grup itu. Ternyata memang ya ondel-ondel itu mereka sewa dari para pemilik seniman asli ondel-ondel. Itu. Tapi yang ngamen itu sebagian besar 95% itu bukan seniman asli ondel-ondel karena dia malu melakukan itu. Yang seniman asli itu malu. Kenapa gitu? Ya karena dia enggak itu bukan tabiat dia sebagai pencari duit. Iya sih memang. Dia sebagai seniman aja gitu kan. Tapi dia terima kan dia mereka sewa. Dia terima sewa dari saya. Dia nggak mau melakukan itu. Kalau dia mau melakukan dia sesuai dengan pakem. Kalau yang kita temuin anak-anak ondel-ondel yang ngamen banyak itu dengan musik hidup itu segala macam itu yang asli sebetulnya. Jadi kan sekarang kan dua emak-emak gendong anak itu dorong-dorong gitu. Jadi mana musiknya di sini. Itu kan jadi itu oknum yang memanfaatkan kesenian ondel-ondel untuk mencari keuntungannya sendiri. Dan itu sebetulnya ya mereka nggak menghormati dirinya sendiri dan juga nggak menghormati nggak menghormati kesenian itu. Jadi ada celah untuk ini ya maka saya manfaatkan. Berarti dari dulu itu emang terstruktur dan sistematis waktu zamannya Start Batavia itu. Iya kalau zaman dulu itu kan memang diatur. Hari Jumat lu nggak boleh. Itu kan dalam undang-undangnya. Di tempat keramaian yang dulu mereka diancam dengan Hatzai artikelen namanya. Artikel karet. Undang-undang pemerintah tuh. Lu mau salah mau gak salah. Kalau pemerintah bilang udah lu salah gak bakalan selamat. Lu masuk bui aja pokoknya gitu ya. Nah itu kalau sekarang diterjemahkan undang-undang itu menjadi tibum, ketertiban umum. Dulu itu kalau dia makanya pemerintah zaman yang buku yang ditulis oleh Bu Mona itu menyediakan fasilitas buat ngamen. Di pinggir terminal, di pinggir stasiun. Ada satu ruangan, di pinggir pasar dia bikin satu ruangan, di tempat-tempat orang yang ramai berlalu lalang dia siapkan juga tempat untuk mereka ngamen. Dalam 1 bulan zaman dulu itu ketika masa ulang tahunnya Ratu Wilhelmina, terutama di tahun 1920-1930-an itu 1 bulan dibuka yang namanya Pasar Gambir dan seniman-seniman kampung bisa main di situ ngamen sepuas-puasnya. Jadi bisa memang udah diatur karena si ngamen itu mendatangkan keuntungan. Kalau sekarang tuh PAD, pemasukan asli daerah. Jadi mereka dulu bayar belasting juga, gitu ya. Itu udah diatur ya. Jadi semua tuh yang jualan roti, yang apa itu udah diatur sama pemerintah Stad Batavia saat itu yang membuat ketertiban gitu. Ya kalau sekarang kan pemerintah berani menertibkan, kadang-kadang di sini terbit, sono enggak, jadi gitu, jadi main kucing-kucingan. Menertibkan tapi enggak terlalu ngasih solusi, jangan keluar buat dia. Ini ya. Berarti... Nah, kita memberikan solusi, saya dan teman-teman memberikan solusi, misalnya Bapak hitung berapa jumlah anak-anak yang ngamen itu dikasih pelatihan. Ya benar. Jadi kan bikin sablon, betulin HP, kan fasilitas pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu banyak banget yo. Itu yang namanya BLK itu, Balai Latihan Kerja itu. Itu mereka las, servis motor, apalagi sekarang itu banyak dah UMKM segala macam yang binaan mereka. Nah mereka itu dibina, udah gitu mereka dikasih pekerjaan. Ya, benar. Yang asli senimannya
kita usulin mereka mendapatkan BOS namanya. Kalau di sekolah kan ada biaya operasional sekolah. Nah kalau di Sanggar itu biaya operasional Sanggar. Kita usulkan itu nggak gede-gede kok. Pak itu kasih stimulan dana supaya mereka bisa cuci bajunya, supaya mereka bisa betulkan dia punya ondel-ondelnya. Itu nggak gede-gede, 5 juta sebulan. Yang asli Sanggar itu zaman itu tahun 2010-an itu hanya ada 20 yang asli. Sanggar itu ya. 20 kali 5 kali 12 kan gak terlalu besar. Iya, benar. Saya bilang daripada uang gak ketahuan juntrungannya dikorupsi segala macam itu kan kacau. Jadi kasihlah pembinaan kepada itu, berilah harapan mereka sehingga mereka juga segan menyewakan ondel-ondelnya. Sekarang tuh udah yang bikin terus ondel-ondel yang dijualin tuh. Jadi itu yang membuat kacau. Semoga ada solusinya lah ya. Membantu anak-anak gitu ya. Mereka juga disalahkan juga nggak bisa karena mereka juga survive buat bertahan hidup kan. Kalau pemerintah kan banyak memberikan solusi sebetulnya. Pernah mengumpulkan semua seniman ondel-ondel diberikan workshop gitu ya. Jadi kalau mau ondel-ondel, lu musiknya seperti ini kan dia ada musik turun, ada musik naik namanya tuh iringan ondel-ondel. Terus bikin ondel-ondel dikasih tahu, lu pakai bambu yang model ini. Kalau mau yang lebih modern lagi, yang bisa matanya kedip-kedip itu ada lagi tekniknya. Kemudian kalau mau dibikin knockdown gitu, itu udah ada tekniknya. Pemerintah udah memberikan itu semua. Tapi kan memang dinamika kota ini kan cepet ya, yang ini 20 orang udah oke, yang ini 40 orang udah oke, udah mandiri, tapi datang yang lainnya lagi yang memanfaatkan itu lagi dan itu begitu terus. Oknum-oknum lah ya. Oknum-oknum itu yang ya begitulah kira-kira. Ya, itulah. Oke, buat terakhir nih Be. Ya. Kan sekarang ini kan lagi mau pilkada ya segala macam. Terus ada fenomena politik identitas yang dulu-dulu itu bilang isu-isu agama, kalau sekarang ini pakai isu suku, ras ya. Nah, saya suku ini, nanti yang suku-suku ini pilih saya gitu-gitulah intinya ya politik identitas ya. Nah, itu menurut Babe gimana tuh cara kita supaya nggak terpancing lah. Jadi takutnya terbentur nih Be antara suku yang satu dengan yang lainnya itu gara-gara pilkada ini jadi terbentur kan. Nanti gimana menghindarnya? Ya, itu sih dari dulu selalu ada ya model begitu ya dan kawan-kawan semuanya. Yang jelas memang kalau ya itu juga yang menjadi kekhawatiran kita. Nah oleh karena itu saya harap sih kawan-kawan ini betul-betul menjadi orang yang waras lah. Jadi apa yang di blow up oleh beberapa kawan kita sehingga terjadi gesekan-gesekan itu nggak merugikan kita semua ya. Jadi ente semua kawan-kawanku menjadi orang yang waras, yang betul-betul nggak terpancing dengan model-model kampanye hitam, model-model kampanye seperti itu. Harus rasional lah ya. Harus rasional. Kita mulailah rasionalitas kita dari pemilu kada yang ada di Jakarta ini. Jangan mengulangi lagi hal-hal yang menurut kita merugikan kita semuanya, nggak ada untungnya. Benar. Jadi kita pikir yang asik-asik aja lah. Jadi bentar-bentar kita merusak fasilitas, bentar-bentar kita main jotos-jotosan karena menurut saya sih itu karena saya kan sudah kenyang ya ngalamin pilkada ini dari zamannya Bapak Sutioso, saya udah merasakan itu semua. Jadi ya ternyata di dalam proses perjalanannya itu semua dari dulu sudah terjadi. Tapi kita berharap engkau semuanya, siapapun yang dengerin dan nonton kita punya podcast ini, punya siniar ini yang betul-betul menjadi orang yang waras. Waras, rasional, objektif, itu paling penting. Gitu. So, teman-teman, jadi untuk menghadapi pilkada ke depannya kita harus selalu rasional, objektif, jangan mudah terpancing dan tersulut isu-isu yang merugikan. Menjadi kambing hitam segala macam itu kita nggak perlu. Kita harus tetap waras tetap rasional dan objektif. Ya begini Tania ya, Jakarta ini kan orang intinya, etnik intinya kan Betawi.
Nah, si Betawi ini memberikan ruang seluas-luasnya dari dulu. Kan yang pemimpin itu nggak ada dari dulu yang gubernur yang orang Betawi. Oh iya. Barangkali yang separuh Betawi itu abang kita lah, Bang Fauzi Bowo misalnya, dia memang Betawi gitu ya. Tapi sisanya kan kita, yang penting pemimpin itu hadir ketika kita sedang resah. Benar. Kemudian dia memberikan solusi, tuntunan kemana kudunya kita. Jadi jangan dia kabur saat kita resah dan membuat kegelisahan-kegelisahan. Jadi dia ada di sekitar kita, untuk kita, dan kita bersama-sama menyelesaikan problem-problem gitu. Karena kota ini kan sudah cukup tua ya. Iya, kota ini sudah cukup tua. Kalau kita gali-gali itu di depan kantor kita nih, itu wah macam-macam isinya dah tuh. Besi ini ada, dia merintih. Jadi saya berharap engkau semuanya itu menjadikan kota ini sebagai emak kedua. Emak kedua ya? Ya, ibu kedua. Ya, ibu kita yang melahirkan yang pertama itu sakit. Dia menahan 9 bulan. Ngidam dia bagaimana rasanya. Lahir secara normal itu seperti apa. Kita nangis jam 2 malam. Mak kita, anakku sehat, nangis. Kita dikencingin sama anak kita. Dia girang, anakku kencing hebat segala macam. Nah, ya, kota ini seperti itu. Yeah. Kita mau kencingin dia oke. Kita mau ngambil apa aja dari dia sepanjang hari udah oke. Jadi kita jadikan dia sebagai emak kita yang kedua. Sesudah emak kita, emak yang melahirkan kita. Jadi Jakarta sebagai emak kedua kita yang sudah memberikan segala sesuatu kepada kita. Jadi kita harus berhitung kepada itu aja kalau kita nggak bisa berpikir waras untuk memilih pemimpin. Oke, siap. Jadi ya dalam memilih pemimpin harus yang benar-benar memperhatikan daerahnya lah ya Be. Ya. Memperhatikan ibu keduanya. Ya, itu yang paling cocok dan rasional dan waras untuk dianggap sebagai pemimpin ya. Oke. Itulah episode kali ini Be. Terima kasih udah datang. Ya. Be. Mungkin kita tutup dengan pantun kalian Be. Saya ada pantun nih. Ya. Nah, ondel-ondel gagah punya dada. Cakep. Nah, banyak yang menonton, ramai berkerumun. Artinya? Walaupun kita ini tidak sedarah, Melayu Betawi tetap serumpun. Iya. Sedap. Iya. Saya tutup juga ya. Boleh. Kupas kelapa jangan dibelah. Cakep. Kalau dibelah tumpah airnya. Cakep. Kalau ada kata dan ucapan yang salah, mohon kiranya dimaafin dan dimaklumin saya. Sedap. Oke. Makasih banyak Be udah datang ke Melayu TV. Walaupun Babe orang Betawi dan saya orang Melayu, dan kita tetap sama-sama serumpun ya, bangsa Melayu. Sama-sama Melayu. Oke, siap. Terima kasih Be. Saya lagi terima kasih teman-teman juga yang udah menonton. Sampai berjumpa lagi di episode Ngandir selanjutnya dengan saya Rio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.